ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody, 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 everybody asked me how I know. Halo, kembali lagi bersama kami di Toko Kelontong. Kali ini kita membahas topik yang lagi hangat ya. Mungkin bisa bilang bukan hangat sih, apa ya, udah clear tapi sempat rame. Sempat booming ya di kalangan ada sosial media. demo-demo kecil lah. Demo kecil besar kali ya. Demo dong. besar lah ya. Ya tentang pembunuhan seorang guru di Prancis gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini rangkumannya. Bisa kalian baca dulu. Ting. Iya. Bisa dipahamin dulu. Iya. Kalau nggak sempat gitu baca semua ya bisa lah pause videonya ya. Iya, Ya, betul. di pause aja Pause videonya. videonya. Hah? Oke. Yang berkronologi tentang seorang murid bercerita pada ayahnya, Yang intinya gini mau dah. fitnah lah ya, mau Iya. fitnah. Temanya jadi kayak fitnah gitu. Jadi pada intinya dari selembar kertas yang sudah kita tampilkan tadi. Jadi pada intinya itu ada anak sekolah yang diskors oleh gurunya. Nah, akibatnya itu karena anaknya ini diskors sama gurunya karena dia sering bolos sekolah gitu ya. Sering bolos betul. sekolah. Nah, pas bapaknya tahu anaknya diskors sekolah, jadi kayak bapaknya itu nanya kenapa bisa diskors sekolah. Nah, si anaknya ini ngomong karena apa tadi? Menentang gurunya yang menunjukin karikatur Nabi Muhammad. Iya. Mungkin jadi ini kayak- agak sensitif ya soal Betul. agama ya, tapi Kayak- emang keadaan kasusnya begitu gitu. kayak rasis gitu lah Iya, ya. iya. Masuknya rasis ya. Padahal yang sebenarnya itu anaknya itu kayak diskors itu karena dia itu sering bolos. Nah, jadi karena anaknya sudah istilahnya sudah Kalau kabut kali ya, dia udah kalau panik. udah memfitnah gurunya, Hmm. udah memfitnah gurunya terus dengan cara anaknya itu berbohong pada bapaknya Iya. gitu. Jadi seakan-akan gitu bapaknya itu percaya gitu. Hmm. Kemakan ya. Nah, Jadi kayak kemakan Iya, omongan gitu. makan omongan. Nah, kenapa guru ini bisa terbunuh? Mm-mm. Jadi sebelum kejadian pembunuhan ini, ayah dari anak tersebut itu bikin video Jadi tentang keburukan gurunya yang diceritakan oleh anaknya. nah ya itu nanti jadi tuh kayak gurunya itu nanti kayak dibunuh sama seseorang gitu. Nah, itu ada sebab akibatnya nih. Nah, sebabnya apa nih? Ya tadi bikin video. Jadi ya karena bapaknya itu bikin video itu udah kemakan sama omongan anaknya kan. Iya, Iya. bikin video karena ngomongan anaknya sampai 2 kali bikin video. Kalau dari berita yang gue tahu, 2 kali bikin video dan ada satu orang yang ke-trigger. Iya. Satu orang ke-trigger dan langsung nyamperin rumah gurunya, tempat tinggal rumah gurunya dan memenggal pala gurunya. Gitu. Tanpa menghakimi. Tanpa memikirkan peri kemanusiaan. Iya. Tanpa mencari tahu lebih dalam lagi. Iya. Nah, mau yang kita omongin sekarang ini adalah kenapa bisa terjadi itu? Kenapa bisa jadi pembunuhan? Kenapa bisa terjadi anak itu bohong gitu? Ya. Dan menurut gua di sini tuh berawal salah di ayahnya mungkin. Arahnya iya. Kalau menurut gua ya, pembunuhan ini nggak bakal terjadi kalau ayahnya itu nggak bikin video. Tapi bukan berarti anaknya nggak salah nih, anaknya juga salah. Salah, iya. Karena ayahnya ini kemakan omongan anaknya. Iya. Kenapa gue bilang ayahnya juga salah juga? Mungkin awal berniat baik, tapi salahnya nggak mencari informasi lebih dalam. Betul. Langsung dia Langsung menghakimi gitu ya. Iya, langsung main hakim sendiri Iya. aja bahwa dirinya itu benar Mm-mm. dan bahwa gurunya itu salah, dia langsung main judge gurunya gitu Ya. aja. Kalau menurut lu berdua nih, pandangan lu berdua nih, sebenarnya ini tuh apa sih yang bikin si pembunuh ini ke-trigger banget gitu? Dari siapa dulu nih? Ya dari lu dah, menurut lu gimana nih? Apa karena si ayahnya yang terlalu berapi-api kah? Apa anak? Kalau gue sih dari ayahnya ya itu kemakan omongan dari anaknya. Ya dibilang sih namanya berantai fitnah ya.
Iya, iya sih, fitnah berantai. Iya, fitnah berantai gitu kan. Jadi omongan ke omongan ke omongan. Iya, betul. Nah, jadi ya kalau gua sih ya kalau misalkan anak yang ngomong kayak begitu ya jangan langsung menghakimi gitu. Nyari dulu gimana dia bisa anak yang ngomong kayak begitu, kenapa ayahnya itu nggak nyamperin dulu ke sekolahan. Kan bisa ngomong langsung sama gurunya langsung, kenapa bisa ada yang namanya karikatur Skor iya. enggak, kalkulator tuh enggak ada. Iya, maksudnya kan biar Kenapa bisa ke skor dan kenapa Kan- iya dia cerita gitu sih ya. ceritanya gitu kan awalnya kan yang si anaknya itu kan. Karikatur ya. Iya, karikatur itu kan supaya Biar jelas lah ya, Biar kenapa jelas. nih guru kok nyeritain karikatur gitu ya. Harusnya gitu ya. Kalau semisalnya ada tapi kan nyatanya enggak ada itu kan. fitnah, ya. Nah, jadi kan ya ayahnya ini menghakimi sendiri langsung bikin streaming gitu ya. Dan juga Mungkin video seharusnya atau streaming apa video? Ya intinya lah video. Iya, Iya, video lah, gitu lah. video lah. jadi kayak pada intinya gitu seharusnya gitu. Kayak bapak itu harus berpikir pakai logika banget gitu. Kayak masa cuma dia diskors, anaknya diskors. Masa yang salah gurunya? Nah, iya. Kagak masuk akal banget. Ya kan karena anaknya itu Iya. itu biar dia kagak mau diomelin dari ayahnya. Jadi dia nyari Bohong, nyari alasan ya biar dia Dan ini nih agak sedikit bahaya juga, anaknya itu bisa gue bilang membawa agama ya buat suatu kebohongan. iya betul. Dia ngomong, dia bilang bohong menentang tentang gurunya mau menjelaskan karikatur gitu. Itu sih yang gue amat sangat sayangkan. Ini anak bohong dan berkedok agama gitu. Ya mungkin ayahnya pun punya jiwa religius mungkin ya. Gitu, jadi kayak wah ini nggak benar. Dan mungkin pada awalnya ayahnya ini berniat baik. Iya. Baik. Bukan berniat baik kayak nih ada orang begini Ini, nih harusnya ya. kita sadarin dan atau kita urus dengan hukum. Iya. Dan bertrigger, ada yang ke-trigger gitu, orang langsung main hakim. Langsung menghakimi sendiri ya. Itu dia sih. Serem menurut gue serem. Serem. Tiba-tiba langsung menggal pahala kan. Tanpa klarifikasi gitu. Nah iya, gue setuju juga Mas Adam. Kenapa bapaknya itu enggak ke sekolah dulu gitu? Iya. Harusnya ini dong. Oh mungkin gini, mungkin aja nih. Kayak nih anak, gue kayak nerka-nerka aja nih ya. Sebenarnya udah Dari pendapat kita ya. Mungkin gini, anaknya itu diskors, terus dipanggil orang tuanya. bisa jadi. Paham gak lo? Iya. Nah, Iya. tapi pas di hari itu anaknya tuh langsung ditanya bapaknya, dimarahin bapaknya, langsung ngomong itu. Nah, di hari itu juga bapaknya langsung bikin video tanpa langsung ke sekolah. Iya. Kemungkinan gitu. Jadi iya gue paham maksud lu. Paham kan? Kayak anak ini diskors kan seharusnya bapaknya kan dipanggil. Mungkin sistem di sana kan beda kan, itu kan sistem di Indonesia. Iya sih. Tapi iya kan? isi Gimana tuh? Kalau ini kan Gimana tuh? Iya ya. Pokoknya yang menurut gue tuh seharusnya tuh bapaknya logikanya main juga gitu. Kayak anaknya diskors yang tadi gue bilang, anaknya diskors. Wah, itu. Karena salah gurunya itu udah nggak masuk akal. Iya sih. Diskors karena salah gurunya udah nggak masuk akal. Dan ini loh, yang lucunya dia ngomong dia menentang tentang takut salah ngomong nih gue nih. Dia kena menentang gurunya yang menunjukin karikatur Nabi Muhammad di kelas. Dia nentang harusnya sebelum tindakan skors itu terjadi ada rundingan guru. Harusnya ada dirundingin guru, harusnya kan mikirnya gitu loh gitu. Masa sih satu guru doang sepihak langsung ngusir gitu. Tapi bapaknya mungkin karena jiwa religiusnya yang Mungkin aja kita juga nggak tahu kan. yang nggak tahu juga Ya, gitu. ini pendapat kita ya. Iya. Maksudnya ya mungkin pendapat kita kayak gitu ya, kita juga nggak tahu yang orang yang lakuin kayak gitu. Tapi kalau menurut gua nih ya, kalau menurut gua nih hal yang paling salah tuh sebenarnya kayak apa ya, kayak pembunuhnya gitu. Iya. Kalau menurut gua tuh yang hal yang paling salah belum pernah pembunuhnya. Karena dia udah ngerenggut nyawa ya. Iya, karena dia tuh udah mainnya nyawa, bos. Mainnya nyawa. Istilahnya gimana ya? Kayak gua ngomong yang paling salah
istilahnya gue lagi ngomongin yang paling salah dulu nih. Yang paling salah yang pembunuhnya. Nah bukan berarti anak sama bapak ini nggak salah. Jadi kayak kenapa yang si pembunuhnya ini Main hakim sendiri. iya main bunuh-bunuh aja gitu. Sedangkan di setiap negara itu pasti ada Ada hukum, keamanan, ada hukum, ada polisi. Entah gimana ya, misalkan lagi emosi kan juga gimana ya, masih bisa di apalagi itu kayak tahan lagi. kayak rasis gitu kan. Jadi istilahnya rasis sama agama Islam ya. Ya berarti yang Islam bukan dia doang dong. Oh. Jadi kalau misalkan yang gimana ya, kalau misalkan yang lain nih, kalau misalkan yang lain udah nonton video bapaknya nih yang buat video, ada yang Islam terus dia nanggepinnya biasa aja, terus nggak sampai bunuh-bunuh, mungkin bukan biasa aja sih maksudnya, Marah. kayak marah, tapi gue tahu pasti gini loh. Gimana sih ini gue sebagai umat Islam gitu ya. Gimana sih rasanya panutan kita gitu, Nabi Muhammad SAW itu dijadiin karikatur, padahal itu hal yang sangat nggak bisa ini loh. Pasti kayak marah banget tapi banget gitu. kayak apakah membunuh juga diajarin dengan Islam? Tidak Istilahnya gitu. itu dia salahnya, itu terlalu main hakim sendiri. Itu kita bisa boleh marah, tapi kita cari tahu dulu lah apa kebenarannya gitu. Jangan terbawa emosi. Ya jadi menurut gue yang paling salah sih yang pembunuhnya. Karena dia yang udah mengerenggut Marah itu wajar. Iya, Marahnya itu wajar. Gue yakin marahnya itu wajar. Sangat wajar banget kalau menurut gue marah, tapi membunuhnya itu yang sangat disayangkan. Iya. Soalnya gimana ya? Soalnya ya gini, soalnya bapaknya juga tuh menurut gue kayak nggak nunjukin bukti aja sih, mau omongan doang, kayak anak gue diskos nih gara-gara ini nih. Iya. Lu gila gak sih ada orang kayak gini guru sekolah gitu. Ayo kita iniin aja kayak gitu. Iya. Isinya. Seharusnya kan ya gimana ya? Dia mah kalau lagi kayaknya main bener dah. Yang namanya skors kan hukuman ya. Iya, Harusnya makan gurunya sementara, istilahnya iya. harusnya gurunya yang dihukum dong. Entah Dipecat apa gimana Iya, dari harusnya sekolah. gurunya ya, Harusnya bukan- gurunya yang dihukum. Anaknya dibela. Anaknya yang dibela. Kalau gurunya salah. Tapi pada nyatanya ternyata guru yang dibunuh itu orang baik di mata muridnya. Iya. Banyak yang ngomong gue baca-baca berita, lu kalau lu mau cari yang lengkapnya banyak di YouTube, di artikel-artikel juga banyak. Kita sih masih bagian doang kita ceritain karena agak kita cuman rangkuman. iya, gue nggak mau nyebutin nama juga, siapa yang nama anaknya, nama bapaknya, nama yang gurunya, nama yang bunuh, itu lengkap ada di Google atau enggak YouTube, banyak informasi. Oh iya. Ya pokoknya intinya gitulah menurut gua. Yang paling salah yang bunuh. Dan juga di setiap agama juga kayak Membunuh itu bukan membunuh jalan itu bukan jalan yang baik kan? Iya. Ada emang hukum pancung, emang ada, tapi bukan itu awalnya gitu. Itu Iya. solusi yang mungkin ke terakhir gitu. Iya. Agak sangat disayangkan, dan ini tuh bukan hukuman, ini tindakan. Tindakan sih bukan Hukuman, ini tindakan, salahnya di situ. Gua agak Iya, gue juga yakin di setiap agama juga nggak ada yang namanya baik. Nah apa? Makanya Kalau kita membunuh, kalau dari gua ya intinya ya lu jangan jangan ngeluarin satu kata yang belum tentu benar lah. belum tentu benar. Tunjukkanlah benarannya dulu, bukti. Nah, buktiin. Karena kalau udah kita ngeluarin satu kata tapi kagak benar, itu fitnahnya pasti bodoh amat panjang ke itu. Ini udah berembet parah, Bang. Iya, makanya. Ini yang dinamakan lidahmu harimau, mulutmu harimau. Gitu. Iya. Benar, senjata paling tajam tuh lidah, bukan pedang anjir. Dengan gara-gara lidah orang bisa mati gitu. Jadi soalnya rata-rata kalau orang bilang ya yang bikin sakit hati itu bukan dari pukulan atau apa, tapi kata-kata. Nah, ucapan. Ya. Jadi ya itulah. Kalau kita berbicara itu dipikirin dulu. Dan dipahamin apa benar masalah ini. Nah, iya. Itu kita cari lebih dalam. Pokoknya harus berpikir panjang apa yang terjadi gitu di depan nanti kalau lu ngomong begini nimbulin banyak orang masalah apa enggak, pokoknya itu diperhatiin lagi lah. Tapi yang gua anehin anaknya berani loh. Itu padahal ya mungkin anaknya bandel atau gimana gitu. Nggak tahu juga. Itu tuh kasus ini tuh di Prancis tuh sempat rame, karikatur Nabi Muhammad sempat rame, sempat namanya juga dikecam semua. bawa agama. Iya. Gue juga sebagai umat Kristen ya. Kalau agama gue kayak digitu-gituin pasti otomatis kayak gitu kan. Kesel kan. Dan yang gue bingung juga anaknya ini beragamanya apa gitu. Iya. Istilahnya
kayak lu berbohong pakai nama nabi umat Islam gitu istilahnya. Nah, gue bingung itu sih. Dia nih yang ngomong kayak begini nih, anaknya ini agamanya apa nih? Tapi nggak usah di ini lah ya. Tapi nggak usah diperjelas lagi. Iya. Itu udah gimana ya? Itu gue nggak mau ngehujat karena ini gue ngehujat personal orangnya, nggak latar belakang agamanya atau apa. Nggak, gue pikirannya aja sih, pikirannya doang. Gue nggak mau ngehujat tentang itu. Kita cuma ngebahas tentang apa sih ya? Personalnya, orangnya, pelakunya. Iya, maksudnya Pikirannya. Iya, pikirannya. Maksudnya bisa sampai segitunya kan? Kenapa bisa segitunya? Ya menurut gua di akhir video ini ya, hikmah yang bisa kita petik tuh ya, kalau ada masalah apa-apa jangan langsung hadapin dengan kepala panas, harus kepala dingin. Dan juga kalau ada ucapan-ucapan jelek atau bagus dari orang itu jangan langsung percaya gitu. Jangan Kita langsung cari percaya. tahu dulu, kita gali lebih dalam dulu ya. Jangan langsung Dan apa jebar. kalau kata gua ya ucapan itu ya apa? Jangan Sembarangan. langsung sembarangan. Ya harus berpikir panjang lah ya. Karena bisa menyakiti orang lain gitu. Ya bisa bilang observasi lebih dulu, setidaknya ada konfirmasi dari satu pihak gitu. Iya. Baru lu bisa ngelakuin sesuatu yang menurut lu benar. Jangan main hakim sendiri. Ini semua karena main hakim sendiri. Dan kabar yang terakhir gue lihat itu yang ngebelek itu, yang menggal itu udah mati, ditembak polisi. Kalau ada berita, ada beritanya. Lu kalau mau yang lengkap lihat di YouTube apa di Google. Nah, kalau pembunuhan kayak gini nih, baru dah. Kayak gue tuh kayak antara benar dan salah, gue juga nggak mau ngajuin kayak dia dihukum mati karena ngebunuh orang. Tapi merembet gitu. Iya, kayak merembet banget gitu. Merembet ke belakang, nggak kayak. Coba kalau kayak merembet banget gitu, yang ngebunuh tadi kan udah mati nih, dibunuh istilahnya ditembak sama polisi. Nah jadi keluarganya itu jadi ngebunuh polisi yang bunuh, jadi ngerembet lagi Enggak lah. anjing lu. Hah? Barbar juga. Itu namanya bukan itu namanya pembunuhan berantai gitu. Iya. Jadi gini loh, ya misalkan kayak ini orang ngebunuh bukan karena satu orang, karena bukan niat dia, karena dia ada sumbernya. Jadi itu yang bikin rumit lah. Nah iya. Karena si bapaknya juga karena anaknya juga mungkin nih karena takut, Karena takut dimarahin bapaknya. Iya, karena takut, karena takut dipukulin Iya, apa gimana. Jadi apa. dia Berbohong. mencari pembelaan diri gitu. Oke lah, sekian kali ya. Ayah. Iya. Oke, sekian video dari kita semua. Mohon maaf buat sebesar-besarnya kalau kita semua ada salah-salah kata atau kata-kata yang menurut Mungkin banyak sih, bukan ada. dia banyak kata-kata yang salah. Gue mohon maaf banget karena ini sensitif banget, bawa-bawa agama dan sehal-halnya pembunuhan ini. Mohon dimaklum, kita hanya berbagi opini masing-masing. Walaupun kebenaran juga ada banyak. Tapi kan ini kita saling mengingatkan aja. Carilah jalan solusi yang lain. Iya. Jangan langsung hakim sendiri aja sih gitu. Oke. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you again. Bye. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.